Diserang oleh HP. Jadi ceritanya di suatu kota secara tiba-tiba muncullah pasukan HP yang menyerang kota itu. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe dulu yuk. Semoga kalian sehat selalu dan kelak masuk surga. Ketik amin di kolom komen ya. Pasukan HP merambat ke mobil-mobil termasuk manusia. Banyak orang-orang yang menjadi korban dari pasukan HP tersebut. Bukan itu saja, di kota ini terdapat penyerangan yang membuat kota ini rusak. Suatu ketika di dalam rumah ada dua pria yang mau ngambil HP ini. Tapi tiba-tiba HP-nya gerak sendiri karena dikendalikan oleh burung elang. Dua pria ini mengejarnya. Satu pria ini kaget lalu membuka mulutnya hingga HP-nya masuk ke dalam perut. Saat dibawa ke rumah sakit, HP itu berusaha keluar dari perut pria ini. Sampai-sampai para dokter kaget semua dan tiba-tiba HP itu keluar dari perut pria ini, guys. Bocil ini sedih banget berpisah dengan rumah pohonnya karena itu adalah tempatnya untuk bermain. Bocil ini ngejatuhin topinya. Pas bocil ini udah pergi, si pohon juga sedih. Dia ngambil topinya lalu dimasukkan ke rumahnya. Rumah pohon ini berusaha kabur dari tempatnya. Berhari-hari dilalui, akhirnya dia sampai ke kota. Rumah pohon ini mencari bocil itu di sepanjang rumah. Hingga sampai di tempat si bocil, tapi bocilnya udah nggak ada. Alhasil rumah pohon ini pasrah, dia naruh topi bocil itu di perosotan. Pas bocil ini keluar, dia ngeliat topinya lalu sadar kalau pohonnya ada di sekitarnya. Bocil ini mencari rumah pohon itu hingga ketemu. Beberapa saat kemudian akhirnya bocil ini menemukan rumah pohonnya. Lalu dia mengajak teman-teman yang ada di situ main bersama. Padahal udah dikasih makan sama majikannya, tapi si putih masih kurang. Dia malah nyicipin punya anjing. Karena rasanya nggak enak, dia keliling cari makanan. Dia ngedobrak tong biar dikasih makan, tapi malah dilempari barang-barang. Si putih terus keliling hingga dia bertemu kucing lain. Dia kasihan ngelihat kucing itu belum makan. Alhasil diajak ke rumahnya, tapi pas sudah nyampe mau siap-siap makan, kucing hitam itu malah makan duluan. Sementara si putih cuma makan sisanya lalu pergi. Keesokan harinya dia ketemu lagi sama kucing hitam itu. Karena mau balas budi, dia dikasih makanan yang udah busuk. Si putih kasihan, dia berusaha ngasih tempat tinggal dengan nyuruh masuk ke rumah perempuan ini. Padahal udah dikasih makan, tapi si hitam malah kabur. Disuruh masuk ke rumah lain, laki-laki si hitam gak mau. Dan akhirnya dia hanya mau tidur di bawah kardusnya sendiri. Bocil ini kelaparan, pas buka kulkas gak ada isinya. Ibunya datang lalu ngasih makanan. Kemudian si bocil minta boneka, tapi gak dikasih sama ibunya karena gak punya uang. Ibunya jadi tukang kebun di sekolahnya hingga membuat bocil ini malu sama teman-temannya karena kismin. Tiba-tiba datanglah tante-tante yang ngajak bocil ini ke rumahnya. Si bocil mau aja karena rumahnya besar. Sementara ibunya sedih karena ditinggal anaknya. Ekspektasi bocil ini ketinggian. Pas sudah nyampe rumah, tante itu malah disuruh bersih-bersih kayak pembantu. Lalu disuruh masak juga, guys. Pas bocil ini ngambil ayam goreng gak dibolehin, malah disuruh makan roti yang dibuang. Si bocil gak terima, lalu rotinya ditaruh di piring tante itu. Alhasil si bocil ditampol, kemudian dia nangis dan selalu kembali ke rumah ibunya. Karyawan baru ini namanya Feli. Pertama kali dia masuk, si Bella udah gak suka sama dia. Bella berusaha saingan sama Feli buat ngedapetin cowok ini. Suatu ketika Bella udah nyiapin sarapan buat temen cowoknya, berharap perasaannya dibalas. Tapi pas sudah nyampe kantor, dia malah ngelihat Feli makan bareng sama cowok ini, guys. Bella cemburu banget, dia ngebuang bekalnya sendiri. Beberapa hari kemudian Bella kehilangan jamnya hingga membuat panik satu kantor. Pas Feli ngegeser bukunya, ada jam yang Bella cari. Feli dituduh lalu diusir. Tapi temennya satu ini dia ngecek CCTV yang ternyata Bella sendirilah yang ngejebak Feli. Alhasil Feli dimarahin dan dijauhin teman-temannya. Toka dan temennya mau beli makanan di pinggir jalan, tapi pas nyebrang Toka ketabrak mobil lalu pingsan. Toka dibawa ke rumah sakit dan ternyata kondisinya sangat parah hingga kakinya harus dioperasi. Keesokan harinya Toka dibawa pulang, dia sedih banget karena gak bisa jalan hanya pakai kursi roda. Pas Toka sekolah, dia malah dijahilin Bella dan Sarah hingga terjatuh. Untung saja Tina temannya Toka segera datang. Toka kecewa menyalahkan keadaannya sendiri, tapi si Tina menghibur agar Toka lebih semangat belajar dan bisa ngalahin mereka. Berhari-hari Toka belajar dengan semangat, hingga saat wisuda Toka menjadi murid terbaik yang berprestasi. Dan setelah kelulusannya Toka menjadi sangat sukses.